Siapa sih entrepreneur wanitanya Semarang ini? Wizia. Aduh, apa coba? Enggak, sebenarnya tuh sukses tuh cuma 10%, 90%-nya ya gagal. Nangis, gelundung. Akhirnya ketemu Syanas. Setelah Iya, halo. janjian beberapa kali pengen ketemu Mbak Syanasnya Roro Kenas. Wizia. Nggak kesampaian, ketemunya Apa virtual. coba? Ketemunya sekarang virtual. Nah, Syanas, hari ini kita pengen ngobrol. Maksudnya supaya teman-teman di luar sana bisa lebih kenal siapa sih entrepreneur wanitanya Semarang ini. Wizia. Aduh, apa coba? Loh, yang punya brand Roro Kenes itu siapa sih gitu. Nah, supaya Aku udah ke kiri garu-garu. waduh kan. Supaya teman-teman di luar sana juga bisa terinspirasi lah sama pengalaman hidup lah kasaran gitu kan. Terutama Syanas kan udah ngerintis bisnis ini kan lumayan lama gitu kan. By the way, ngomong-ngomong, pas kondisi COVID gini, pandemi. Ya. Roro Kenes tuh apa dampak yang paling mengena? Ada kena dampaknya nggak? Kalau kita ngomong mengenai dampak, pasti semua kena dampak. Nggak ada usaha yang tidak terkena dampak di saat COVID ini itu tidak ada. Bahkan yang namanya industri farmasi aja juga ya ada dampaknya gitu loh. Kemarin kan juga habis ngobrol sama temenku yang jadi salah satu petingginya di kafe. Ternyata juga mereka ada cara pembukuan, walaupun orang bilang, wah banyak yang butuh obat dan lain-lain. Ternyata ya enggak, ongkos produksinya naik 2 kali lipat, distribusinya iya. Jadi sebenarnya semuanya kena, termasuk saya. Saya pun juga kena, ada penurunan omset. Akan tetapi, alhamdulillah, nah ini loh, enaknya jadi orang Indonesia. Selalu ada rasa syukur di saat getir itu kita selalu tetap bersyukur. Yes. Apalagi orang Semarang gitu. Tapi tetap alhamdulillah, walaupun menurun, kami masih full force. Jadi masih karyawanku masih tetap semua masih bekerja secara penuh. Kita masih ada order, masih ada produksi. Insya Allah sampai beberapa bulan ke depan pun kita juga masih dari penghitungan dan lain-lain dan juga reserve masih insya Allah masih bisa lah saya beberapa bulan ke depan. Wow, mantap. Nah, Syanas kepingin tahu juga nih. Orang itu kan seringkali taunya tuh kan hasil akhir, ya. Hasil akhir, wah, punya bisnis, wah enak nih gitu. Tapi kan mereka seringkali lupa bahwa di balik hasil akhir ini, kita ngomong kesuksesan gitu ya, itu kan ada proses proses yang harus dilalui, sakit-sakitnya dulu gitu kan. Nah, boleh nggak sih Syana cerita dulu tuh awalnya gimana sih? Kok bisa ngerintis Roro Kenes ini gimana? Terus perjalanan awalnya gimana sih ceritanya? Ya, jadi kalau mau cerita perjalanan itu kan saya mulai itu sebenarnya mulai dari saat awal tahun 2013, bulan Agustus. Awal mulanya sih simpel aja kalau tanya kok bikin Roro Kenes kenapa? Ya, saya suka tas. Titik. Aku suka tas. Tapi bukan berarti yang di situ shopping. Itu aja shopaholic kemana-mana beli tas enggak gitu loh. Tahu Carrie Bradshaw tuh Sex in the City, waduh kok kayak gini ketahuan umurnya berapa deh. Buat yang milenial, Mbak jangan bilang tante ya. Jangan bilang tante. Jadi tahun 90-an dulu ada yang namanya film Sex in the City. Jadi ada Carrie Bradshaw itu dia suka banget sama sepatu. Nah, saya suka sekali sama tas. Kalau pergi ke mall yang tak lihat tuh tas dulu, walaupun nggak beli tapi tak lihat dulu pasti tasnya. Nah, ada satu merek Itali yang saya suka banget dan dia bermotifasi nyaman, tapi harganya itu paling murah 25 juta. Nah, terus akhirnya saya bilang sama suamiku, ih lucu ya, pingin gitu. Terus dia bilang, ih tega lu, dia langsung sama saya. Terus sudah, saya tuh lihat loh, ada KB-nya tuh harga 2 jutaan, 3 juta. Buatan China sama Korea. Terus habis itu saya ditantang sama bapak saya. Beli gampang, bikin susah. Nah sekarang kamu bisa beli atau bisa bikin. Terus habis itu saya juga mikir, masa Indonesia nggak bisa buat sih?
Sesimpel itu gitu, kayak kenapa Indonesia nggak bisa buat? Toh anyaman tuh juga udah ada di Indonesia dari dulu gitu, bahkan jadi alat barter. Kalau kita mau tahu tuh tenun apa tuh anyaman, itu jadi alat barter juga, mengganti uang. Terus akhirnya saya riset, itu mulai bulan Agustus ya 2013, itu saya riset, cari kulit, terus habis itu beli kawinnya saya bongkar, belajar teknik dari YouTube. Ibu YouTube dan Bapak Google itu adalah benar-benar resources yang teramat sangat baik sekali, dan juga Pinterest. Terus cari tukang yang memang benar-benar bisa tektokan dengan saya, jadi in the same vision sama mission juga, dan tidak takut untuk mencoba, dan istilahnya tetap menghadapi kebabelan saya. Karena everything has to be perfect kan. Terus setelah sekitar dari bulan Agustus September tuh kita launching di bulan April, itu pas satu acara Semarang Great Sale. Jadi hampir setengah tahun lebih itu kita riset. Dan produk dilaunchingkan di bulan April 2014 Semarang Great Sale, ternyata kok animonya cukup bagus. Begitu animo cukup bagus, lalu habis itu total saya ditanyain gini nih sama dinas perindustrian Kota Semarang. Karena mau nggak ikut pameran ke Jakarta ya? Itu tak pikir-pikir, aku juga ada kendir juga sih. Maksudnya waktu itu tukang waktu itu baru 2. Duit mepet. Karena saya terus terang itu saya pinjam uang dari suami saya 35 juta. Jadi suamiku bilang daripada buat beli tas, kamu mendingan buat modal aja lah. Buat modal bikin tas, kamu bisa nggak? Lah dari apa tuh hasil Semarang Great Sale, udah balik modal kan, ada untung sedikit, tahu masukin semuanya untuk ikut pamerannya di Jakarta. Di depan saya tuh cuma mikirnya gini, wah ya booth-nya kan udah istilahnya alhamdulillah sudah disupport ya oleh Pemkot. Udah sudah disupport. Jadi kan saya cuma tinggal bayar untuk istilahnya living cost di Jakarta, biaya pamerannya dan lain-lain itu, saya cuma tinggal bayar. Kalian nyoba ya pasar yang paling susah gitu. Head to head di Jakarta. Lah kalau di Semarang kan udah kan, Semarang mainnya aman terus, ngapain? Masuknya kalian pasar yang paling susah. Dan ternyata alhamdulillah kalau di Jakarta ya animonya bagus. Habis itu memberanikan diri terus untuk istilahnya maju ya. Cuma kalau dibilang wah sukses dong, enggak. Sebenarnya tuh sukses tuh cuma 10%, 90%-nya ya gagal. Nangis gelundung. Sesimpel itu, tapi jangan melihat kegagalan ini sebagai sebuah halangan, enggak. Karena dari kegagalan ini ada faktor pembelajaran yang bisa kita dapat. Itu malah nggak dapat di bangku kuliah ataupun lain-lain. Langsung belajar realnya seperti apa, prakteknya seperti apa. Jadi saya kalau bilang sukses terus enggak, 90% gagal, 10% berhasil. Jadi bisa kelihatan persentasenya seperti apa kan. Tapi dari 90% ini, you can get something to learn about. Itu yang paling penting. Karena kalau bicara entrepreneur tuh isinya cuma belajar sama nangis, itu aja lah. Happy-happy itu cuma 10%-an. Ya, jadi orang tuh sebetulnya kalau dari yang dibaca-baca, wah entrepreneur enak, sebetulnya mereka nggak tahu aja dalamnya kayak apa. Nggak tahu. Jadi kan kesannya kayak gini nih, kayak the tip of iceberg gitu loh. Jadi ada gunung es toh di atas gitu, wah jualan cantik, terus. Padahal ya cantik, padahal di bawahnya itu ya kita mikir cicilan, ya kita mikir pegawai, ya kita mikir macam-macam ABCD di situ. Yes, benar. Tapi justru itulah nikmatnya gitu, itulah kebahagiaannya ya gitu kan, benar kan? Iya, kalau saya tuh kalau tanya gini, kamu kenapa sih kok milihnya anyaman? Ya ada filosofis juga. Karena dari anyaman itu saya teringat akan kata Bhinneka Tunggal Ika. Itu kan sama aja kalau saya bikin anyaman tuh seperti kayak satu utuh dipotong-potong sama kita, jadi untaian sendiri-sendiri. Setelah itu diuntai lagi sama kita untuk jadi sebuah lembaran anyaman. Nah di lembaran anyaman ini itu menjadi suatu hasil karya yang value added-nya lebih tinggi. Gitu. Sama aja kayak kita toh, bahasa Indonesia toh. Iya benar. Kan ada macam-macam suku nih. Ya. Tapi kita jadi satu tuh pasti kuat gitu loh. Iki aku ngrungokke karo merinding. Ki ngrungokke karo merinding.
Iya benar-benar. Iya, beneran jujur. Iya iya. Jujur situ. Terus kalau pasti dia tanya, kok pakai namanya Roro Kenes? Nah, harus gitu dia bertanya itu. Nah, kenapa namanya Roro Kenes? Roro itu artinya putri. Yes. Itu sebenarnya yang ngasih nama ibu saya. Saya mau ngasih namanya Kenes, tapi kebetulan di Haki itu udah ada 5 orang yang berantem. Terus akhirnya ibuku ngomong sini udah, sesimpel itu sih. Terus sama ibu kita main Roro di depannya, ya udah Roro Kenes ya. Roro itu artinya putri dalam bahasa Jawa. Kenes itu artinya kalau dalam bahasa Inggris itu witty. Jadi perempuan yang istilahnya centil, lembah mana, tapi anggun, tough, smart. Ya, saya kalau melihat kayak begitu, seperti melihat gambarannya Sri Kandi, Parasati, perempuan Indonesia. Kan kayak begitu juga. Yes. Udah, ya dari itu. Terus itu mengingatkan saya juga, saya tuh hobinya ke pasar. Hobiku tuh ke pasar. Kalau di pasar itu pertama kali ya saya lihat, mesti gini deh, itu kan pasti banyak simbol-simbol yang jualan ya. Tapi bukan ya pasar Semarang, kita coba ke pasar yang di daerah yang pelosok-pelosok gitu. Mereka berangkat dari jam 3:30, 4 pagi, bawa hasil buminya dan lain-lain. Terus sebelum itu mereka udah nyiapin prepare untuk makanannya suaminya, guru apa tuh anaknya dan lain-lain. Selesai jam 8, setengah 9, mereka beres-beres sampai rumah, mereka beres-beres rumah dan lain. Jam 12 tuh ke ladang untuk bantuin suaminya berkebun. Itulah perempuan Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah mengenal yang namanya arti feminisme dan gender dari dulu. Nah, ini nih aku yang mau tanyain sebetulnya. Berkaitan yang sama yang barusan Shahnaz bilang. Kalau aku lihat nih, jujur nih, sebagai perempuan, itu kan sebetulnya untuk menjadi entrepreneur ini kan dibutuhkan suatu ketahanan atau tahan banting yang lebih hebat lagi daripada pria. Karena kalau pria ya sudah layak dan sewajarnya kalau mencari nafkah gitu kan, ceritanya gitu kan. Tapi kan Shahnaz ini selain jadi ibu rumah tangga, dalam artian ya harus mendidik anak-anak gitu kan, tapi masih jadi entrepreneur kan sebetulnya ini kan kayak 2 tanggung jawab yang double gitu kan. Sebetulnya apa aja sih tantangannya? Tantangan itu gimana? Sebenarnya gini, kalau saya sendiri pribadi di dalam diri saya tuh saya melihat di dalam perempuan, laki dan perempuan itu hanya sekedar berbeda fungsi biologisnya aja. Jadi sudah hanya beda fungsi biologis aja. Tapi kalau untuk pekerjaan itu cair sebenarnya. Bahkan kalau kita bicara feminisme, agak berat dikit nggak apa-apa ya. Jadi gini, kalau kita bicara feminisme, di situ ada hak perempuan, ada hak anak, dan juga ada hak pria juga, lu jangan salah. Ada hak kaum minoritas juga ada di situ, bahkan ada indigenous people juga ada di situ. Makanya saya kalau tanya, kamu feminis ya? Oh iya, saya feminis, tapi bukan berarti itu saya feminis Ashkenazi yang menganggap bahwa perempuan harus di atas pria ataupun vice versa. Enggak, sebenarnya tuh tapi sama kok, cuman hanya kadang-kadang dalam kacamata budaya itu dipisahkan. Padahal sebenarnya kan semuanya bisa dibicarakan dalam harmonisasi rumah tangga kan. Ya betul. Oke, nggak ada masalah, ya kan? Wanita bekerja itu tidak lebih rendah daripada ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga tidak lebih rendah daripada wanita bekerja. Wanita bekerja dan juga menjadi ibu rumah tangga itu ya sama. Jadi sebenarnya itu kan hanya peran saja yang dipilih. Dan bagaimana kita mengkomunikasinya antara anggota keluarga toh. Iya betul. Saya kebetulan punya 2 anak lelaki. 2 anak lelaki. Selain saya minta untuk mereka juga harus bisa di sekolah, yang saya tekankan itu selalu ke mereka adalah kamu harus bisa masak, kamu harus bisa ngurus rumah, nyapu, ngepel dan lain-lain. Karena apa? Nanti aku malu sama menantuku kalau kamu nggak bisa bantuin kerjaan rumah tangga. Nah, betul. Ini justru sebetulnya kalau saya bilang justru apa yang barusan Shahnaz omongin ini sebenarnya nampekin cowok-cowok nih. Karena cowok-cowok ini kan taunya kan urusan rumah mah urusan ibu-ibu gitu kan. Terus urusan didik anak juga itu mah urusan ibu. Padahal enggak ya. Harusnya itu kan kalau kita membina rumah tangga ya jadi satu kewajiban bersama gitu. Betul ya Shahnaz ya?
Iya, betul, betul. Karena bukan apa-apa, role model itu kan sebenarnya dilihat juga dari ibu dengan bapak kan. Kalau ini cair sebenarnya lebih enak, karena terus terang kita tidak hidup di era 50 tahun, kita tidak hidup di era 60 tahun, 70 atau 80. Kita anak-anak ini, itu hidupnya itu nanti di masa depan gitu loh. Dimana ini tambah cair lagi. Sekarang aja kan udah cair nih, Dion. Betul, betul. Apalagi besok ke depan. Nah, kita paling tidak harus bisa menyiapkan mereka, menyiapkan anak-anak ini untuk sikon yang benar-benar. Sekarang gini deh, kita misal tinggal di Singapura aja, emang ada yang mana lagi nggak bantuin bersih-bersih rumah, kan ya enggak toh. Iya toh, ini lo mau kita mau duduk diem, yang ngurusin apartemen apa? Betul, ibarat bayar pembantu mahal ya. Makanya itu sudah lah, memang sekarang aja kan juga istilahnya kasarannya mencari ART pun juga menjadi problem tersendiri kan. Untuk keluarga milenial ya, memang seperti itulah. Jadi ya saya tidak melihat, makanya saya paling sebel banget nih kalau ada yang bilang, wah wanita di rumah itu kedudukannya lebih tinggi dibandingin yang bekerja. Oh, wanita bekerja itu lebih bermanfaat dibandingin wanita rumah tangga dan lain. Saya bilang enggak ada yang salah, semuanya benar. Itu berdasarkan kepada pilihan perempuan. Akan tetapi di sini negara wajib untuk melindungi apapun pilihan dari perempuan. Iya, betul. Jadi kalau jangan dibentrokkan. Benar. Karena memang kalau dilihat, kalau di luar negeri, cowok nyuci piring, ya wis wajar, betul kan? Kalau di sini aja kayak betul. Di sini aja kayaknya kesannya gengsi, lu padahal di sana mah ngepel nyuci piring udah biasa. Iya benar. Iya, makanya saya kalau misal anak saya bilang, kok aku nyuci piring, kok aku harus ngepel nyapu, terus saya bilang gini toh, ya berharap kamu kuat untuk bisa membayar gaji ART. Ya, tapi paling tidak yang namanya mamamu ini itu besok enggak malu sama menantunya. Kalau kamunya enggak mudeng pekerjaan seperti ini, saya cuma ngomongnya gitu aja. Aku ini jadi ingat salah satu temen, dia kebetulan cukup istilahnya secara finansial oke banget, perempuan. Terus saya tanya, loh kamu kalau ngajarin anakmu gimana? Anakku tak suruh naik bis, tak suruh apa. Dia bilang gitu, loh lah kamu duitmu banyak kan punya sopir. Loh jangan salah, kalau kita tahu-tahu diberkati kekayaan, itu kita nggak usah belajar, dia bilang, nggak usah pengalaman. Tapi kalau kita dilalah nggak mapan, itu harus belajar, belajar susah, dia bilang gitu. Oh gitu, wah saya langsung nancep. Kayaknya memang bukan apa-apa, zaman anak-anak era sekarang ini kan sangat-sangat berbeda sama era kita, toh. Maksudnya semua itu cemepak, istilah cemepak itu bahasa Indonesianya itu semua tersedia kan, bener kan? Tersedia, ya. Berarti zaman dulu kita masih ingat lah kalau mau makan ya entah pergi ke warung, entah masak dewe gitu kan. Nah, sekarang kan wah pakai ini datang sendiri ya kan. Ya bener. Ya. Ini memang salah satu peran yang sebagai orang tua yang kita harus lakukan, bukan apa-apa, pengen kasih teladan buat anak-anak kita gitu, kira-kira gitu ya. Iya betul, termasuk salah satunya untuk mendidik anak-anak supaya jangan hedon. Terutama di saat krisis kayak begini terasa banget. Terasa banget hedon. Jangan hedonis, mereka bisa mengatur budgeting dan lain-lain. Saya tuh selalu ngomong sama anak-anak gini, apalagi saya setelah saya terjun jadi entrepreneur ya, bahwa di setiap rezeki yang diberikan Tuhan kepada saya, kepada Rorokenas, diberikan kepada Rorokenas, itu berarti di situ ada tangan Tuhan, ada tangan Tuhan. Yang kedua, di situ ada letih dan lelah dan juga keringat karyawan saya, dan juga keluarganya mereka yang mendoakan. Lalu di ketiga, di situ juga ada hak dari orang-orang yang tidak mampu. Jadi makanya terus terang, kenapa kok di saat ini itu saya selalu bilang bahwa Tuhan kuatkan saya, kuatkan kami semua dalam keluarga Rorokenas. Karena bukan apa kami akan berjuang sampai tidak ada penghasilan. Karena bukan apa-apa. Ini bukan hanya untuk saya saja atau pribadi saya, tapi ini untuk kami semua dan juga orang-orang yang ada di dalamnya. Mungkin bagi saya gampang aja tinggal ditutup close gitu ya. Nothing tulus. Tapi gimana sama karyawan saya? Gimana dengan keluarganya? Saya belum cerita kayak gini aja udah kepengen nangis gitu loh. Gimana dengan keluarganya mereka? Gimana dengan istilahnya ibu-ibu di klaster saya gitu. Jadi saya ngerasa banget gimana kita harus tetap usaha. Ini yang terus terang memang saya juga berusaha tekankan sih.
anak-anak, karena terus terang anak saya juga saya suruh kerja. Ini anak aku saya itu saya suruh kerja untuk bantuin. Iya, benar-benar. Ini aku ingat banget nih. Dulu waktu aku resign dari jadi karyawan tahun 2003, terus aku mulai ngerintis bisnis. Kira-kira 1,5 tahun kemudian itu bosku tuh manggil lagi gitu, nawarin aku posisi naik posisi jauh lebih tinggi gitu ya, terus gajinya 3 kali lipat. Waktu itu aku sempat mikir, wah ini bisnis belum jalan, ini income udah jelas di depan mata gitu kan, wah ini menggiurkan sekali gitu kan. Tapi aku terus ngelihat orang-orang yang aku ajak kerja bareng karyawan itu, aku ngeliatin lah, kalau aku kerja lagi, mereka itu terus nunjuk nasib piye gitu kan. Nah sebetulnya kadang-kadang entrepreneur tuh memang kita nggak boleh egois, kita harus juga memikirkan nasib orang lain, membantu orang lain gitu, kira-kira gitu ya, Ciana, bener ya? Iya, kurang lebih seperti itulah. Dan saya tuh saya berapa kali dipanggil juga kan, sama pihak-pihak yang berkepentingan gitu. Saya selalu bilang malah sama mereka, bahwa sebenarnya itu backbone perekonomian secara nasional, itu bukan ada di korporasi, tapi ada di tempat IKM nih, kayak kita ini ada di kita ini. Karena apa? Yang paling resilient, paling lihat, dan paling cair, dan juga tetap memperhatikan karyawan, itu cuma ada di tempatnya, istilahnya kebudayaan dari UKM atau UKM itu sendiri. Coba deh, saya tuh kemarin sampai ternyuh gini, karena kebetulan kan saya punya komunitas ya, sama organisasi ya. Kita ada satu istilahnya kayak koperasi gitu, di mana koperasi ini tuh geraknya di tempatnya bendungan sana. Mereka istilahnya kayak butuh budidaya tanaman sayur, kebutuhan pokok rumah tangga dan lain sayur dan lain. Customer utama mereka adalah restoran dan juga hotel yang di bendungan. Sekarang kan semuanya tutup tuh. Bener. Tutup kan. Nah, ini hasil panenan mau dibawa kemana? Hasil panenan mau dibawa kemana? Akhirnya yang terjadi adalah kita getok tular. Itu bapaknya diajarin untuk bikin list dengan baik dan benar, paketannya apa, ini apa, terus kita getok tular ke teman-teman, terutama yang ibu, udah nggak usah ke pasar, nggak usah ngapa-ngapain, kita belinya dari sini juga bisa. Atau enggak giliran, hari ini beli bapaknya ini, besok beli pakai aplikasinya Tumbasin, besok pakai apa, jadi semuanya begitu. Dan ternyata itu berjalan. Terus ada yang satu supplier buah, saya tanya, gimana nih, kamu kan soalnya masukin ke tempatnya buah dan lain. Oh enggak Bu, kita giliran sekarang. Jadi udah per area itu, terutama nih sekarang lagi saatnya Ramadan ya, mereka bikin paketan untuk takjil. Dan kesadaran dari masyarakat itu untuk membeli, karena paling tidak kita bisa hidup. Jadi uang itu tetap ada muter gitu loh. Terus saya diceritain kayak gitu tuh, rasanya kepengen nangis. Betul. Saya kepengen nangis. Ini ngobrolan hari ini itu benar-benar santai tapi dalam. Intinya tuh memang benar-benar kita nih semua ya memang harus bahu-membahu sebagai manusia ini ya, memang sudah layak dan sepantasnya kalau kita saling menolong gitu ya. Nah, Cianes terakhir nih, pengen nanya, ada tips nggak sih buat mungkin teman-teman di luar sana yang kalau misalnya yang milenial deh, kita bicara yang milenial yang masih muda, yang kepingin jadi entrepreneur, terutama yang wanita nih gitu, supaya mereka nggak lagi takut, wanita tuh ibaratnya di kotak-kotain, harus di rumah gitu kan, ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau akhirnya juga harus di rumah gitu, misalnya kayak gitu. Nah, ada tips nggak dari Cianes yang udah jalanin sendiri buat mereka? Satu ini, Tuhan itu pasti selalu menjanjikan kehidupan yang baik asal kita tulus. Saya cuma bilang gitu aja deh. Itu saya percaya banget. Dan tidak ada yang namanya istilahnya wish atau kita. Karena wanita bersekolah tinggi pun itu pasti nanti akan bermanfaat karena mereka bisa mendidik anak-anaknya. Apabila pilihan mereka menjadi seorang ibu rumah tangga. Apalagi di saat COVID kayak gini, anak-anak pada sekolah di rumah kan. Betul. Bisa kebayang nggak kalau istrinya literasinya rendah? Aduh, lah itu anaknya mau piye? Sebuah keuntungan untuk perempuan bisa mendapatkan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi itu merupakan sebuah kunci di mana nanti kamu tuh mempunyai pintu yang banyak untuk bisa dibuka. Jadi jangan takut. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk bermimpi, dan selalu katakan bahwa alam raya itu sekolahku.
Kita tuh di sekolah itu alam raya itu sekolahku. Dan jangan takut untuk gagal, karena kalau dengan kita gagal berarti kita tuh ada proses pembelajaran di situ. Sukses terus tuh malah nggak enak. Sukses terus karena sukses itu membuat kita nyaman. Nah, kalau nyaman berarti kan ada di zona nyaman kan. Padahal zona nyaman itu membunuhmu. Iya betul. Kadang-kadang kalau kita udah nyaman kita nggak ngapa-ngapain, malah kita nggak lagi bertumbuh gitu ya. Padahal hidup ini adalah betul. Cuma ada dua. Kalau nggak kita bertumbuh ya kita akan mati gitu justru kan, ya kan? Iya betul. Iya betul. Luar biasa nih hari ini ngobrol-ngobrol sama Shahnaz. Kayaknya pengen diterusin, tapi kalau umpama diterusin banyak banget nanti. Kita nanti atur waktu lagi kapan ngobrol lagi, karena aku yakin banyak teman-teman yang terinspirasi dari pengalaman Shahnaz yang hanya mulai dari aku suka tas, terus tantangan dari suami, oh daripada kamu beli, bikin bisa nggak gitu kan. Hal-hal yang sepele justru itu bisa membuat melangkah langsung menjadikan seorang entrepreneur luar biasa. Sukses terus ya. Ya, terima kasih. Hidup itu sebenarnya kan udah kompleks. Jangan dibuat tambah rumit lagi lah, kita buat simpel-simpel aja. Ya, oke. Nice banget nih. Sukses terus buat Roro Kenes. Semoga terus bisa menjadi inspirasi buat banyak wanita Indonesia dan selalu berkarya. Sip. Amin. Terima kasih banyak Dion. Sukses selalu, sehat-sehat. Thank you ya, Shahnaz ya. Ya, sama-sama. Yuk.